Penyebab anak tantrum, ciri dan cara mencegahnya. Tantrum adalah ledakan amarah dan frustasi anak yang tidak terkendali. Beberapa hal yang bisa menjadi penyebab tantrum pada anak adalah: yang pertama, menginginkan perhatian. Penyebab tantrum pada umumnya adalah anak ingin mendapatkan perhatian orang tua. Di usia ini, anak sangat ingin menunjukkan kemandirian, tapi masih mendapatkan perhatian ibu dan ayahnya. Ketika si kecil menyadari ia tidak mendapatkan perhatian, mungkin ibu sedang sibuk beres-beres dan tidak bisa ditinggal, sedangkan ayah sedang bekerja. Emosi si kecil akan meluap-luap. Ledakan emosi ini terjadi karena konflik batin yang anak rasakan. Ia merasa tidak diperdulikan, tapi belum bisa bicara lancar untuk menyampaikan pada ibunya. 2. Tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Penyebab anak tantrum yang juga umum adalah keinginan yang tidak terpenuhi. Misalnya, si kecil meminta dibelikan mainan, tapi karena satu dan lain hal, ibu tidak bisa mengabulkannya. Anak kecil belum tahu caranya memproses rasa kecewa yang begitu hebat. Mereka hanya tahu yang mereka rasakan itu tidak enak, sehingga timbullah tantrum sebagai cara mengekspresikan konflik batinnya. 3. Perutnya tidak nyaman. Penyebab anak tantrum juga bisa karena si kecil merasa tidak nyaman di situasi tertentu, atau ada yang aneh dengan tubuhnya, tapi tidak bisa mengekspresikan rasa sakit itu secara verbal. Misalnya, si kecil merasa perutnya sakit karena kembung tidak sembuh-sembuh, tapi ia sendiri tidak tahu kenapa perutnya bisa sakit. Pencernaan yang tidak nyaman bisa membuat anak 2 kali lebih rewel. Contoh lainnya, sakit emosional, yaitu ketika ada anak lain merebut mainannya. Si kecil tantrum karena tidak bisa menjelaskan dengan baik kenapa ia merasa marah mainannya diambil. 4. Terlalu banyak gula. Makanan kemasan seperti permen, jus, minuman kemasan, dan coklat batangan umumnya diproses dengan tambahan gula berlebih. Asupan gula berlebih dapat meningkatkan kadar gula darah anak, lalu turun dengan sangat cepat. Kadar insulin dalam darah yang tidak stabil dapat memicu anak tantrum. Selain itu, gula adalah karbohidrat, dan sebagian besar makanan yang mengandung karbohidrat dapat menyebabkan kembung karena gas yang membuat perut si kecil jadi tidak nyaman. Yang kelima, belum bisa komunikasi lancar. Kemampuan berbahasa anak usia 1-3 tahun baru mencapai 75%, sehingga sangat wajar jika ia belum mampu berkomunikasi dengan efektif untuk menyampaikan apa yang ia rasakan. Jika sudah merasa frustasi, tidak heran jika ia mengekspresikan apa yang dirasakan dengan tangisan histeris. 6. Menghindari hal yang tidak disukai. Anak usia 1-3 tahun biasanya sudah memiliki apa yang disuka dan tidak. Ketika anak dipaksa berhadapan dengan hal-hal yang tidak ia suka, ia bisa menunjukkan pemberontakan atau penolakan dengan tantrum. Contohnya, saat ibu memberitahu waktu bermain sudah habis dan ia harus pulang ke rumah untuk tidur siang,
atau ketika diminta membereskan mainan yang berantakan setelah bermain. 7. Kurang tidur. Kurang tidur ternyata dapat menjadikan penyebab anak tantrum karena merasa kecapean. Kelelahan mempunyai efek buruk pada perilaku anak dengan membuat kelenjar yang mengatur respon terhadap stres bekerja lebih aktif. Alhasil, anak jadi lebih sulit mengendalikan diri. Jadi, ketika si kecil kecapean, ia cenderung menunjukkan perilaku yang mengganggu sekitar, seperti tantrum. 8. Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD adalah gangguan perilaku yang membuat anak sulit fokus dan konsentrasi. Beberapa gejala ADHD yang paling umum terlihat diantaranya adalah anak menjadi hiperaktif, impulsif, dan kurangnya perhatian. Seorang anak dengan ADHD akan sering merasa frustasi saat menghadapi situasi yang memicu gejala kondisinya. Hal inilah yang dapat menyebabkan tantrum. 9. Autisme. Gangguan spektrum autisme juga bisa menjadi penyebab anak tantrum. Autisme adalah kelainan perkembangan saraf yang mempengaruhi perilaku dan komunikasi anak. Akibatnya, saat mereka mengalami overstimulation, stimulasi berlebih, atau tidak dapat mengomunikasikan hal yang diinginkan, ia akan bereaksi dengan rasa kesal, marah, dan frustasi. 10. Gangguan cemas. Tak hanya orang dewasa, balita juga bisa mengalami kecemasan. Beberapa di antaranya bisa saja mengalami kecemasan akibat stres atau trauma serius, baik secara psikologis atau fisik. Emosi negatif seperti kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan kemarahan bisa sangat membebani batin anak-anak. Gangguan cemas biasanya ditandai dengan sulit tidur atau terbangun di tengah malam akibat night terror atau mimpi buruk terus-terusan hingga sering tantrum. 11. Gangguan mood. Beberapa anak balita ada yang lebih berisiko mengalami disruptive mood dysregulation disorder (DMDD) atau gangguan mood sehingga sangat rentan mengalami tantrum. Ciri anak tantrum. Anak tantrum mungkin menunjukkan perilaku mengganggu seperti rewel dengan teriakan histeris dan berguling-guling di lantai, atau perilaku agresif seperti menendang dan memukul. Ciri-ciri anak tantrum umumnya adalah merengek, menangis, berteriak, menendang, memukul, mencubit, menggigit, mendorong, menahan napas, yang disebut juga dengan breath holding spell. Tubuhnya menjadi lemas atau kaku sehingga ibu kesulitan memindahkan posisi si kecil. Tantrum bisa bersifat fisik, verbal, atau keduanya. 1 episode tantrum pada anak biasanya berlangsung antara 2 sampai 15 menit. Anak yang sering tantrum, apakah itu normal? Walaupun sering membuat ibu kewalahan dan frustasi,
Tantrum adalah bagian normal dari perkembangan emosi anak usia dini. Fase tantrum umum dialami anak pada usia 1-3 tahun dan akan hilang memasuki usia 4 tahun atau ketika anak mulai sekolah karena sudah bisa berbicara lebih lancar dan fasih. Wajarnya anak tantrum 1 kali dalam sehari atau sekitar 3 kali seminggu dengan durasi 2 sampai dengan 15 menit. Jadi waspadai jika ada anak yang memiliki ciri tantrum tidak normal dan melewati batas, antara lain tantrum lebih dari 10 kali dalam 1 bulan atau lebih dari 5 kali sehari, mengamuk lebih dari 15 menit tanpa berhenti, melukai diri sendiri, misalnya menggigit lengan sendiri, menjambak rambut, membenturkan kepalanya ke dinding, memukulkan benda keras ke kepalanya sendiri, melukai orang lain, misalnya dengan memukul, mencakar, menendang, atau melempar benda keras ke arah orang lain. Amukan yang lebih dari 15 menit dengan perilaku kejam mungkin menandakan akar penyebab anak tantrum berasal dari masalah yang serius. Jadi jika anak ibu mengalami tantrum berkepanjangan, secepatnya konsultasi dengan dokter atau psikolog spesialis anak. Kemudian, bagaimana cara anak tidak tantrum? Tantrum adalah cara anak meluapkan amarah dan frustasinya. Meski ini adalah fase normal dalam perkembangan anak, ada banyak cara yang bisa ibu lakukan untuk mencegah anak tantrum. Yang pertama, biasakan komunikasi terbuka. Ibu dapat membantu mengurangi penyebab anak tantrum dengan membiasakan komunikasi yang baik dan tanpa emosi di rumah. Komunikasi yang baik membantu si kecil merasa didengarkan dan dicintai oleh orang-orang terdekatnya. Komunikasi verbal secara 2 arah juga membantu anak belajar bagaimana caranya mengungkapkan perasaan dan keinginannya dengan cara yang sehat dan kalimat yang runut. 2. Batasi konsumsi gula. Pada beberapa kasus, penyebab anak tantrum mungkin karena kebiasaan makan makanan yang tinggi gula, seperti dari permen, kue-kue kering, dan jajan minuman manis seperti soda, jus kemasan, dan lain-lain. Gula dapat menyebabkan kadar gula darah meningkat dengan cepat, lalu turun lagi dengan cepat. Tantrum cenderung terjadi ketika kadar gula darah anak turun secara tiba-tiba setelah makan makanan manis tinggi gula. 3. Cukupi kebutuhan gizinya. Sediakanlah menu makanan yang bergizi seimbang, terdiri dari karbohidrat, protein, lemak sehat, serat, vitamin, juga probiotik dan prebiotik untuk memelihara koloni bakteri baik dalam usus si kecil. Sebab penyebab anak tantrum dan rewel mungkin karena rasa tidak nyaman dalam perutnya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa selain membantu menjaga pencernaan, bakteri baik usus juga bisa membantu menjaga mood anak tetap baik. 4. Bantu anak mengenali macam-macam emosi. Anak usia 1-2 tahun biasanya mulai menyadari
emosi yang mereka alami pada situasi tertentu, tapi belum bisa membedakan kapan ia marah, sedih, atau kecewa. Untuk membantu si kecil memahami perasaannya sendiri, ibu dapat memvalidasi apa yang ia rasakan. Lalu, ajak si kecil belajar tentang nama-nama emosi yang benar supaya ia bisa mengekspresikan perasaannya dengan cara sehat. Bisa juga dengan sebuah permainan, misalnya membuat beberapa macam topeng dengan ekspresi yang berbeda, lalu minta anak menebak atau menjelaskan kapan saja ia merasakan emosi tersebut. 5. Beri anak kesempatan ekspresikan emosinya. Mendiamkan anak tantrum lama-lama bisa menyebabkan anak suka memendam perasaannya. Jadi lebih baik bantu anak mengekspresikan perasaannya dengan cara yang tepat agar keterampilan manajemen emosinya ikut berkembang. 6. Bantu anak luapkan emosi dengan cara yang sehat. Saat anak mulai rewel dan tantrum, bantu si kecil meluapkan emosinya dengan baik. Tapi lebih kepada peluk hangat, nyanyian, candaan, atau hal lain yang bisa membuatnya merasa lebih tenang. 7. Pastikan anak cukup tidur. Pastikan anak ibu cukup tidur. Jika waktu tidurnya terlalu sedikit atau ia terbiasa tidur larut malam, anak akan menjadi hiperaktif, mudah rewel, dan berperilaku ekstrim. Tidur yang cukup dapat mengurangi episode tantrum secara signifikan. Anak usia 1-2 tahun perlu tidur 11-14 jam sehari. Dan anak usia 3-4 tahun butuh tidur hingga 10-13 jam per hari. Semoga apa yang telah terangkum di atas dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.